Hutan bernapas. Sinar matahari sulit menembus rimbunnya kanopi hutan. Inilah dunia harimau. Lorengnya menyatu dengan ilalang tinggi. Udara terasa berat dengan aroma tanah basah. Dan sesuatu yang lain, kekuatan. Harimau adalah raja di sini, predator puncak. Dulu manusia tahu posisi mereka. Mereka tinggal di pinggiran, membisikkan kisah tentang hantu belang. Sang harimau, makhluk mitos. Hutan begitu luas saat itu. Tak berujung, tapi zaman berubah. Orang-orang lupa. Lalu datanglah mesin-mesin, bising, lapar. Kerajaan harimau mulai menyusut, hutan menjadi ladang, rimba menjadi desa. Sang raja mulai terpojok. Apa yang terjadi jika rajakan wilayahnya? Harimau tidak menghilang begitu saja. Pertemuan menjadi lebih sering. Bukan lagi sekilas pandang. Sekarang, itu adalah tatapan. Mata ke mata. Zona penyangga telah hilang. Pemukiman manusia semakin masuk ke dalam. Harimau, yang tergusur, berkeliaran lebih dekat. Daerah buruannya kini tumpang tindih dengan daerah kita. Pertemuan ini bukan kebetulan. Ini adalah akibat dari penyempitan. Bayangkan rumahmu menyusut. Dinding-dinding mendekat. Inilah yang dirasakan harimau. Jalur kunonya terhalang. Hutan terpecah-pecah. Jadi, ia berjalan kemanapun ia bisa. Seringkali terlalu dekat dengan suara anak-anak bermain, terlalu dekat dengan aroma api masak. Rasa takut mulai tumbuh di desa-desa. Setiap ranting patah saat senja, apakah itu angin atau sesuatu yang lain. Hutan yang dulu pemberi, kini terasa seperti ancaman. Harga dari bentrokan ini sangat mahal. Kadang seekor kambing hilang, lalu seekor sapi, lalu hal yang tak terpikirkan terjadi. Seorang manusia. Angit tas prabenveirid skolti sing. Matahari sedang terbenam. Pak Ahmad berjalan pulang. Dari kebun karet kecilnya. Jalan itu sudah biasa ia lewati. Tapi hari ini udara terasa berbeda. Ia mendengar suara gemerisik. Mungkin babi hutan, pikirnya. Ia mempercepat langkahnya. Lalu, geraman rendah. Kejadiannya sangat cepat. Kilasan oranye dan hitam. Cakar tajam merobek bajunya yang tipis. Rasa sakit, membutakan. Ia berteriak, tidak ada suara yang keluar. Hanya napas panas hewan buas itu di wajahnya. Dunia berputar, kegelapan. Lalu teriakan, penduduk desa, berlari, mengayunkan obor. Beban itu terangkat. Harimau itu pergi, ia masih hidup. Di tempat lain, seorang wanita bernama Siti, jauh di dalam perkebunan kelapa sawit. Ia melihat mata itu, kuning, tajam. Mengapa harimau menyerang? Bukan karena jahat semata. Para ahli berkata, pertama, lihatlah rumah mereka. Kehilangan habitat adalah penyebab utamanya. Hutan ditebangi untuk ladang, perkebunan, dan jalan. Wilayah harimau menyempit. Mereka terdesak ke kantong-kantong yang lebih kecil. Terpaksa berkeliaran. Seringkali jalur ini mengarah langsung ke pemukiman manusia. Lalu, ada makanan. Harimau perlu makan. Rusa, babi hutan, menu biasa mereka. Tapi bagaimana jika hewan mangsa ini juga menghilang? Harimau yang lapar adalah harimau yang putus asa. Ternak menjadi sasaran empuk, dan terkadang secara tragis, manusia dianggap sebagai mangsa. Pikirkan harimau tua, atau yang terluka. Harimau di usia prima adalah pemburu ulung, tapi usia melemahkan. Luka-luka memperlambat mereka. Serangan oleh harimau seperti itu adalah tindakan putus asa. Kadang itu tidak disengaja. Induk harimau yang melindungi anak-anaknya. Jadi apa yang bisa dilakukan? Para ahli menawarkan harapan. Ini tidak mudah. Tidak ada solusi sederhana, tapi kita harus mencoba. Untuk mereka, untuk kita. Satu ide kunci koridor satwa liar. Jalan raya hijau. Ini adalah jalur hutan yang menghubungkan petak-petak hutan yang lebih besar. Memungkinkan harimau bergerak dengan aman. Mengurangi kemungkinan mereka masuk ke desa. Keterlibatan masyarakat juga penting. Orang yang tinggal di dekat harimau perlu menjadi bagian dari solusi. Program kesadaran, mengajari mereka tentang perilaku harimau, cara menghindari pertemuan berbahaya. Tim respons cepat juga bisa membantu. Untuk menangani konflik, melindungi mangsa harimau adalah bagian lain dari teka-teki ini. Jika rusa dan babi hutan berkembang biak, harimau cenderung tidak memangsa ternak. Ini berarti patroli anti perburuan liar. Melindungi sumber makanan mereka. Semuanya terhubung. Ekosistem yang rapuh. Pada akhirnya, hidup berdampingan adalah tujuannya. Harimau adalah simbol keliaran. Menemukan cara untuk berbagi planet ini adalah suatu keharusan.